Yuk, silakan. Yuk, silakan teman-teman. Ada yang mau dibahas mengenai proyeknya? Silakan, boleh. Apapun boleh. Gak apa-apa. Kita sharing daripada nanti pada saat kamu sudah, ini kan pertemuan 9. Berarti 10, 11, 12. 12 udah harus kirim. 13, 14 kita presentasi. Gitu. Berarti masih ada 3 pertemuan lagi. Masih ada kurang lebih 3 minggu lagi untuk selesaikan proyek. Jadi kalau misalnya kalian bingung, ya dari sekarang. Nanti makalahnya dikumpulkan di pertemuan ke-12. Makalahnya, eh, PowerPoint-nya itu di pertemuan ke-12. Nanti pertemuan 13, 14 sudah siap project gitu. Ada yang mau Oh, iya. ditanya boleh. Silakan. Ya, Tutar Restu. Halo, ada lagi yang mau tanya? Boleh, boleh. Jangan diam-diam saja. Nanti ntar diam-diam malah bingung. Nggak ada? Sambil berjalan aja ya mungkin. Mungkin daripada ini. Oke, Maaf Pak, untuk boleh. makalah tuh harus print fisik atau by ini aja, PDF, file PDF, PDF aja. PDF. Oke, terima kasih Pak. Jadi nggak usah pakai print-print fisik lah, capek Iya, koreksinya. Heeh. benar, baik. Nggak nggak efisien ya. Benar-benar Pak. Kita mah cari yang efisien aja lah. Iya. Gitu. Oke guys, ada lagi sambil sambil jalan ya. Nanti kalau tengah jalan kita pengen sharing, ngobrol, ada pertanyaan, boleh ya. Oke, ya kita bahas masuk ke stack. Ya, stack. Stack, stack itu apa sih menurut teman-teman? Namanya udah stack. Stack itu apa? Tumpukan Pak. Tumpukan, betul ya. Jadi kita lihat tumpukan. Oke. Nah, ini mungkin ada video bisa nggak ya? Moga-moga bisa nih, jangan. Ya, oke silakan nonton dulu ya. Halo, di video ini saya akan menjelaskan animasi dan konsep mengenai stack atau tumpukan. Nah, stack ini merupakan salah satu struktur data yang juga banyak digunakan ya sekarang. Kita langsung aja deh bahas lihat contoh animasinya. Nah, apa sih stack itu? Stack merupakan sebuah koleksi objek yang menggunakan prinsip last in, first out. Jadi, yang terakhir masuk itu yang pertama keluar. Beda dengan FIFO, first in, first out. Kalau kemarin di video saya tentang queue, antrian itu kan first in, first out ya. Yang masuk duluan, ya antri ambil nomor duluan, ya dia yang dilayani duluan. Tapi kalau di LIFO, last in, first out, maka siapa yang terakhir datang, ya yang dilayani duluan. Di dalam stack sendiri ada beberapa operasi yang bisa digunakan, yaitu pada dasarnya ada push untuk memasukkan data dan ada pop untuk mengeluarkan data. Nah, kalau kita lihat bentuk stack itu kira-kira ya gambarannya seperti inilah. Jadi benar-benar seperti tumpukan. Misal di sini ada beberapa data ya, 13, 7, 28, 5, semuanya ditumpuk. Ya kalau representasinya dalam memori ya nggak kayak gini. Cuman gambaran awam untuk kita ya, kira-kira bentuknya seperti ditumpuk kayak gini. Kalau kita numpuk box gitu, numpuk kardus yang kita ambil duluan kan nggak mungkin yang paling bawah ya, ambruk kan nanti ya. Ambil paling atas dulu, paling atas dulu, paling atas dulu, seperti itu. Konsepnya seperti itu, makanya dikasih nama stack atau tumpukan. Yang atas ini disebut sebagai top ya, karena memang namanya juga atas, top, yang bawah, bottom. Nah, cara masuk stack ini gimana? Cara masuknya dia ya sama seperti kita menumpuk barang. Jadi masuk dari atas, taruh di paling bawah, masuk lagi dari atas, taruh paling bawah. Kalau untuk keluarnya, sebaliknya, diambil dari paling atas, keluarkan, paling atas lagi, keluarkan lagi, paling atas lagi, keluarkan sampai habis. Oke, kita langsung saja coba simulasikan proses push di dalam stack.
Ya, misalnya di sini ada data, nilainya adalah 13 ya. Jadi kalau di stack itu meskipun nilainya berapapun, dia yang paling penting adalah ya urutannya gitu ya. Jadi ini kan lebih ke value 13 itu, tapi yang penting dia nanti masuknya ini sebagai urutan nomor berapa. Oke, kita langsung saja coba push 13 ini ke dalam stack kita. Kita masukkan ke stack, dia langsung menduduki posisi paling bottom karena posisi stacknya saat itu masih kosong, jadi dia masuk langsung sebagai bottom. Nah, kemudian saya mau masukkan lagi data kedua berisi nilai 7. Oke, masukkan lagi, masuk lagi. Berikutnya saya juga masih mau nambah lagi, saya push lagi 28, masuk lagi. Saya push lagi 5, masuk lagi. Berikutnya kita akan coba melakukan operasi pop, yaitu mengambil item dari stack. Nah, kalau in tadi ke sini, kalau out arahnya ke sana. Jadi diambil paling atas dulu. Paling atas, pop 1, pop lagi, atas kena lagi. Ya, itu tadi proses pop dalam stack. Nah, ada juga operasi lain yang mungkin bermanfaat juga buat teman-teman, yaitu adalah pick. Pick itu adalah operasi untuk mengintip ya, melihat item apa yang ada di paling atas. Ini namanya pick. Kita coba pick. Nah, begitu kita manggil pick, nanti akan langsung ketahuan, oh 5. Ternyata yang ada di paling atas adalah angka 5. Pas kita gabungkan dengan proses pop misalnya, oh sudah diintip topnya sekarang 5, tapi kemudian di sini kena pop, berarti kalau kita panggil pick lagi, dia akan ngintip ke top yang berikutnya. Karena kan yang top tadi kan sudah di pop ya. Jadi di sini dia kalau kita panggil lagi picknya dia akan menunjuk ke tumpukan yang paling atas yang ada sekarang. Oke, terima kasih. Itu tadi video untuk teks. Semoga bermanfaat. Oke, itu kurang lebih video untuk stack ya. Oke, sekarang kita lihat ada tadi stacknya ya. Sekarang ini double stacknya. Ini kan tadi stack, sekarang kita lihat video double stack. Kita akan membahas tentang double stack. Yang prinsipnya berdasarkan FIFO, first in, first out. Nah, perhatikan ilustrasinya ya. Di sini kita akan memasang indeks dimulai dari tag pertama yaitu tag 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan tag kedua dimulai dari indeks map dimulai dari 10, 9, 8, 6 dan 5. Nah, yang tadi saya jelaskan adalah min 1 awalan tag 1 dan 10 atau nilai map yang paling tinggi adalah awalan tag 2. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi double stack. Pertama, kita harus mengetahui tentang top. Top adalah kondisi stack pertama berada. Misalnya, 17 dan 50 berada di indeks 1 dan 10. Berarti, stack tersebut, baik stack pertama dan stack kedua, adalah kosong. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana kondisi double stack. Kondisi stack pertama kosong ketika top 1 lebih dari min 1. Kondisi top 2 kosong jika top 2 kurang dari n atau nilai max. Ya, kita akan tahu bagaimana cara
menggunakan double stack masih bisa terisi atau tidak, itu menggunakan rumus top 2 dikurangi top 1 lebih dari 1, di mana di sini top 2 berada di indeks 5, sedangkan top 1 berada di indeks 3. 5 kurangi 3 adalah 2, sedangkan 2 adalah lebih dari 1, maka double stack bisa diisi lagi. Bagaimana kita akan mengetahui zero pada double stack? Di sini menggunakan rumus top 2 dikurangi top 1 sama dengan 1. Di sini top 2 berada di indeks 5 dan top 1 berada di indeks 4. Maka 5 kurangi 4 sama dengan 1. Selanjutnya adalah operasi-operasi double stack. Apabila ada push. Push itu apa? Push itu gunanya untuk menambah elemen pada tumpukan paling atas, baik di stack pertama ataupun stack kedua. Next, pada operasi pull, yaitu untuk mengecek apakah tumpukan sudah penuh. Next, pop itu mengambil elemen pada tumpukan atas. Pop juga kebalikan dari next, lebih mencari tumpukan atas. Kebetulan 12 dan 23. Selanjutnya ke empathy, yaitu mengecek apakah tumpukan sudah kosong. Seperti dilihat, tumpukan di empathy ini berada di indeks 1 dan 10. Overflow dan underflow. Overflow adalah kondisi memori stack habis terpakai. Pada kondisi stack tidak menerima lagi elemen-elemen yang lainnya. Solusinya adalah mengeluarkan elemen-elemen dengan jarak pop. Underflow itu adalah tumpukan stack yang bukan kosong, tidak ada elemen yang dapat diambil. Solusinya adalah mengambil tindakan operasi push agar tumpukan tidak kosong. Overflow memerlukan teknik bermanfaat strategi mesin. Terima kasih. Oke, nah, jadi intinya adalah bahwa stack itu bentuk khusus dari English ya atau linear list ya, yang masukannya dilakukan dalam satu posisi, yaitu posisi akhir dari list top, dari list atau top. Nah, prinsip dari stack, ingat ya, prinsip dari stack itu pasti LIFO, di mana-mana LIFO, mau single stack atau double stack, itu posisinya semua LIFO, last in first out. Tumpukan terakhirnya itu akan yang diambil duluan atau yang keluar duluan. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Aman? Aman. Nah, operasi pada stack secara umum operasinya adalah ini. Sama tadi ya ada satu ya, is empty, is full, push, pop, clear gitu ya. Nah, kalau is empty itu dicek apakah stacknya masih kosong atau enggak. Kalau is full lawannya dari is empty, apakah stacknya itu udah penuh atau belum. Kalau push itu untuk nambahin item ya di posisi paling atas tumpukan, dan pop itu untuk mengambil atau menghapus item ya di paling atas. Yang dihapus pertama kali adalah yang paling atas. Oke, kalau clear itu untuk hapus semuanya, dibalikin lagi ke mode awal gitu.
Oke, jadi ibaratnya gini, kalau kamu punya pernah pernah nggak kalian itu eh, punya handphone terus handphonenya full memori, pernah terjadi nggak? Ada nggak yang handphonenya pernah full memori? Sering Pak, sering. Sering ya, iya. Nah itu sebenarnya pada saat kalian inputin, misalnya input foto, input data, itu stack tumpukan dia, posisinya ditumpuk-tumpuk gitu. Nah, untuk ngapus ini gimana? Pasti akan ada tumpukan paling atas. Nah, itu akan dibuang satu, 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 satu. Tapi kalau kamu pakai clear semuanya itu akan hilang semua. Jadi seperti itu. Jadi kamu hapus semua data kamu reset ulang. Nah, jadi memorinya kosong lagi. Jadi seperti itu cara kerjanya, logikanya seperti itu. Ya. Nah, ini eh, kalau dalam C++ ya, itu cara ngedeklarasinya adalah hashtag define max stack misalnya 6. 6 itu berarti tumpukannya maksimal 6. Jadi 0 sampai dengan 5 ya. Dan deklarasinya adalah menggunakan type def struct stack gitu ya. Integer top di mana integer datanya dia pakai array single array itu 6. Lalu deklarasi variabel stacknya seperti ini, yaitu dalam C++. Nah, ingat ya, pada mulanya top itu nilainya adalah -1 ya. -1 kalau ini. Jadi di luar. Kan kalau misalnya 6 kan berarti kalau misalnya ini ada 5 berarti 5 tumpukan. Misalnya berarti dari 0 sampai dengan 4. Tapi untuk top pertama kalau datanya kosong itu nilainya -1 dan maksimal tumpukannya adalah dia di 4. Sampai sini paham? Paham teman-teman? Paham, Oke. Pak. Misalnya ada data satu masuk nih, tak masuk ke sini. Tak masuk di posisi ke 0. Jadi topnya ditambahin 1, -1 tambah 1. Maka berada pada indeks ke 0. Masuk lagi. Tak, berarti nolnya tambahin 1. Berarti topnya apa bottomnya ada di 0 kan? Begitu dia tambahin 1, maka dia lihat di sini, oh ada data nih di posisi topnya 0 tambah 1, 1. Terus sampai dengan di sini 4. Begitu dia 4, dia cek dulu udah penuh atau belum. Kalau misalnya dia sudah penuh, maka akan ada keterangan stack atau tumpukan penuh gitu. Jadi kalau misalnya tumpukannya penuh, berarti itu sudah tidak bisa dimasukkan lagi gitu. Lalu ini kan tadi untuk inisialisasinya, lalu kita is empty. Is empty itu untuk cek apakah topnya masih bernilai -1. Kalau misalnya topnya nilainya -1, maka disebut dengan tumpukannya masih kosong. Nah, ini source code-nya ya kurang lebih codingannya dicek. If tumpuk titik top, tumpuk titik top itu artinya dia tumpukannya, posisi topnya itu sama dengan -1 atau enggak. Kalau misalnya dia sama dengan -1, maka return 1. Return 1 itu bisa diisi true nilainya. Else kalau enggak false. Gitu ya. Sampai sini paham? Oke. Ingat aja kalau misalnya nanti ada codingan seperti ini berarti dia menggunakan is and empty ya. Ini jawabannya ada begini. Biasanya kadang-kadang saya sering eh, penggalan ini ya, penggalan codingan. Oh iya, yang kemarin ada yang mau tanya nggak? Apa ya, ada yang mau komplain nggak masalah nilai ujian? Kok nilai saya jelek Pak gitu. Aman ya? UTS-nya aman ya? Aman Pak. Aman ya? Ada Paham, yang Pak. kurang puas dengan nilainya? Boleh nggak apa-apa? Alhamdulillah puas. Puas banget ya.
Ya, itu saya ngambil, ntar saya kasih lihat berapakah nilai asli Anda gitu. Mau? Boleh. Boleh banget, Pak. Boleh. Nggak apa-apa ya buat perbandingan. Tapi sih overall waktu kemarin saya cek cek ujian itu nilainya sih rata-ratanya 80 lebih lah. Rata-rata kelasnya ya. Jadi memang nilainya bagus-bagus juga gitu. Artinya baik secara teori maupun secara kita praktek ininya itu nilainya rata-rata sih oke semua gitu ya. Oke, karena kita masuk each pool. Kalau each pool itu dia ngecek apakah kondisi stack udah penuh atau belum. Ya, dengan cara apa? Jika if top titik stack sama dengan maksimum stack min 1, ya maksimumnya ada maksimum stack min 1 maka full stack 1 ya. Terus kalau misalnya top stacknya kurang dari maksimum stack min 1 itu maka dia masih bisa diisi atau belum penuh gitu ya. Sehingga ini shortcutnya is full if tumpuk top sama dengan max min 1 maka return 1 else return 0 ya. Maksimum stack ini 4 kan gitu. Kalau misalnya sama dengan 4 itu maka dia sudah penuh. Kalau belum masih bisa ditambah gitu ya. Oke. Sampai sini paham? Oke. Lalu push. Push itu tadi untuk nambahin ya. Dengan cara apa? Dia algoritma nih. Menambah satu atau increment nilai top of stack pada setiap penambahan elemen stack selama stacknya masih belum penuh. Jadi langkah pertama dia lakukan cek dulu. Kalau misalnya dia belum penuh, maka bisa kita lakukan dengan fungsi push. Ya, lalu isikan nilai baru ke stack berdasarkan indeks top of stack. Jadi bukan berdasarkan nilai elemennya, tetapi berdasarkan nilai indeks ya, teman-teman ya. Ini adalah nilai indeks. Jadi semua berdasarkan nilai indeks. Nah, jadi ini penggalan codingannya seperti ini. Void push char 6 ya. Tumpuk titik top plus plus artinya adalah tumpukannya top sama dengan top tambah 1 ya. Kalau top plus plus itu top sama dengan top tambah 1 maka tumpuk data. Oke, jadi logikanya dia cek dulu nih, oh nih topnya masih kosong nih, atau misalnya masih bisa ditambah, topnya top tambah 1, topnya awalnya min 1 tambah 1 0, berarti masih kosong, berarti masih bisa ditambah. Kita masukkan elemen A di sini. Berarti elemen A ini berada pada indeks ke 0. Sampai sini jelas? Oke. Lalu pop itu mengambil atau menghapus ya. Itu digunakan untuk menghapus elemen pada posisi paling atas dari stack. Caranya ambil dulu tumpukan yang paling atas. Kita lihat maksimumnya dia tadi di kedua misalnya. Saya pengen ambil nih si C ini di tumpukan paling atas berarti kan saya ambil. Dicek dulu. Begitu dicek, selesai dicek, maka kita lihat, oh ternyata posisinya ada di indeks kedua dengan nilai C. Gitu kan yang tadi ngintip ya, untuk ngintip pakai pick ya. Diintip dulu, oh ternyata ada di posisi indeks kedua dengan elemen C, nilainya C. Oh ya udah berarti si C ini saya pengen pop, berarti diambil, keluarin. Berarti tumpukannya dikurangin 1, betul nggak? Ya, dikurangin 1. Maka begitu si C ini berkurang, kita pakai pop, maka sisanya tinggal B dan A dan B, di mana A itu berada pada indeks ke 0 dan B itu berada pada indeks ke 1. Oke, sampai sini jelas? Jadi data yang di pop adalah nilai C. Nah, ini berarti void pop print pop ya, tumpuk. Nah, di sini kuncinya tumpuk titik top min min. Berarti adalah top sama dengan top kurang 1. Berarti dikurangin 1. Berarti kan tadi dari 2
2 kurang 1 maka berada pada sekarang posisi topnya pindah ke bawah menjadi posisi di indeks ke 1. Karena kenapa? Karena nilai C-nya sudah hilang, udah di pop, udah diambil. Ya. Oke. Lalu clear. Kalau clear berarti dia kembalikan lagi ke mode awal, artinya adalah menghilangkan semua elemen sehingga eh, berada pada indeks ke -1 topnya. Gitu ya. Topnya berada pada -1. Itu fungsi clear. Oke. Oke. Sampai sini teman-teman ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanya kah? Cukup, Sudah Pak. jelas semua? Pak. Ada yang masih belum absen nggak? Sambil ini. Ada yang belum di absen? Kemarin antrian saya sudah belum ya? Kayaknya belum. Belum ya? Oke deh. Ya udah. Kalau nggak ada, kita lihat di queue. Queue itu antrian. Ya, oke. Oke, kita lihat queue. Antrian. Apa itu antrian? Teman-teman tahu antrian? Pernah merasakan ngantri? Sering, Pernah Pak. merasakan ngantri? Apa sering? Sering ya. Iya, Pak. Ada saat Betul. ngapain tuh teman-teman antri? Misalnya, Join, Pak. ya ngantri di mana? Kebanyakan Antrian ngantri di makan, mana? Pak. Beli Indomaret, kopi Iya. tuku, Indomaret. Pak. Beli kopi tuku. Maret, boleh. Tapi nggak Di ada yang Madura, ngantri Pak, di Madura. toilet umum kan? Nah, ada yang pernah ngerasain ngantri di toilet umum? Pernah, Pak, pernah. Iya. Oke. Ya, kita lihat antrian. Nah, kita lihat di sini. Waduh, ini videonya nggak ada. Nah, antrian atau queue yaitu merupakan bentuk khusus juga dari link list. Nah, link list dulu, tapi nggak apa-apa lah. Ya, kita agak sedikit muter-muter. Nah, link list itu nanti ntar menunjukkan eh, bentuk khusus dari link list dengan operasi pemasukan hanya diperbolehkan pada satu sisi aja ya. Antrian bener nggak pada satu sisi? Bener kan? Nah, yang disebut dengan sisi belakang atau ekor atau bahasa Jawanya adalah tail, ya. Dan penghapusannya hanya diperbolehkan pada sisi yang paling depan. Betul ya? Kalian ngantrinya di belakang, betul ya? Yang dilayani duluan yang mana? Yang depan, Yang Pak. belakang apa Yang yang depan. pertama? Yang pertama antri. Betul, yang pertama ngantri. Berarti secara logikal prinsip antrian itu adalah FIFO, first in, first out. Yang pertama kali masuk, yang pertama kali keluar. Betul ya? Atau bahasa bahasa kerennya adalah first come, first serve. Ya, yang tiba di awal makanya dilayanin dulu. Kalau kalian ngantri di karcis bioskop, nggak mungkin dong begitu kalian ngantri di belakang dilayanin pertama kan nggak mungkin ya. Pasti dilayanin ikut urutan. Oke? Nah, ini adalah deklarasi antrian. Ya. Pada antrian pertama, posisi pertama ini
posisi head dan tail itu nilainya -1. Always. Ya. Posisi head and tail itu nilainya -1 dan maksimumnya ada di 8. 0 sampai dengan 7 berarti kan 8 ya. Oke, ini indeks ke 0 sampai dengan indeks ke 7. Oke. Nah, ini operasinya ada create, is empty, is full, NQ, DQ, dan clear. Oke, kalau tadi tumpukan itu push dan pop, betul ya? Yang bikin beda ada, yang lainnya sama, is empty, is full, sama clear ada, ya. Nah, tapi kalau bedanya antara antrian sama tumpukan, kalau misalnya eh, tumpukan itu petumpuk pertama kali adalah push, ya kan, untuk input, untuk masukin tumpukan pakai perintah push dan untuk ngambilnya pakai pop. Nah, kalau antrian pakai NQ dan DQ. NQ untuk nambahin, DQ untuk ngurangin. Jelas sampai sini ya? Bedanya paham ya teman-teman ya? Yang lainnya perintahnya sama. Is empty, is full, clear sama. Oke? Nah, kalau create itu untuk bikin pertama kali antrian, di mana posisi head sama dengan posisi tail nilainya adalah -1. Ya, itu fungsi create. Oke. Nah, kalau is empty itu untuk memeriksa apakah antrian kosong atau enggak. Dengan cara apa? Lihat nilai tailnya. Kalau tailnya sama dengan -1, tail itu ekornya nilainya -1, maka kosong. Ya. Dan head adalah tanda untuk kepala antrian. Ya, antrian pertama. Ya, jadi yang dilihat kalau untuk cek is empty itu pasti adalah nilai tailnya. Nah, integer is empty if antrian titik tail sama dengan -1, maka berarti artinya return 1 itu kondisinya kosong. Kalau enggak ya berarti ada isinya, gitu ya. Nah, pergerakan antrian itu terjadi penambahan antrian di belakang. Kalau misalnya ada masuk satu data di sini, masuk di indeks ke 0. Ada masuk lagi data di sini, berarti data selanjutnya ada di indeks ke 1. Jelas ya? Oke. Lalu is full. Is full itu ngecek apakah antrian sudah penuh atau belum. Dengan cara apa? Kalau misalnya tail, yang dilihat tailnya ya. Kalau tailnya sama dengan maksimum kurang 1, itu artinya adalah penuh. Ya. Kalau enggak, berarti masih bisa diisi lagi. Gitu ya. Kita lihat tail, maksimum dikurang 1, maksimumnya 8, dikurangin 1, 7. Berarti kan? Apakah kalau misalnya posisi tailnya ada di posisi ke indeks ke-7 berarti maka full. Kenapa? Karena maksimumnya sudah 8. Artinya datanya sudah ada 8 di situ gitu. Oke, lalu NQ. NQ itu untuk tambahin. Nah, kalau untuk nambahin yang berubah adalah posisinya adalah tailnya yang bergerak. Ya. Jadi cek dulu is empty-nya, cek dulu is full-nya. Kalau misalnya itu NQ, maka nambahin. Berarti misalnya ada angka 4. Angka 4. 4 itu masuk ke posisi 0. Berarti head-nya 0, di indeks ke 0, tail-nya indeks ke 0. Nah, kalau misalnya ada lagi data 45, berarti head-nya tetap di posisi ke 0, tail-nya yang berubah ke indeks ke 1. Lalu ada lagi 1. 1. Nah, berarti posisi head-nya tetap di 0, tail-nya yang mundur di posisi kedua. Jadi tail-nya ditambahin terus. Jadi yang menambah itu adalah tail, bukan head. Jelas ya teman-teman ya? Paham ya? Kalau nambahin itu tail-nya yang bergerak. Lalu ada tambah data lagi 8. Berarti head-nya tetap di posisi indeks ke 0, tail-nya yang bergerak di posisi indeks ke 3. Sampai sini jelas ya? Yes, pencet lagi.
Oke. Nah, kalau DQ, kalau DQ itu untuk menghapus elemen yang terdepan, headnya bergeser, ya. Dengan cara geser semua antrian ke depan, mengurangi tail dengan -1. Tailnya nanti yang bergerak, tapi headnya tetap. Tapi cuman bedanya adalah data headnya yang berubah, ya. Lihat di sini DQ for I antrian titik head I lebih kecil sama dengan antrian titik tail, maka I-nya ditambahin. Antrian data, ya, berarti artinya data ke I tambah 1. Lalu kalau misalnya DQ berarti antrian tailnya yang berkurang. Ya, ini logikanya begini. Jadi kalau misalnya saya pengen ambil data, pengen DQ, maka yang di DQ itu adalah yang 4 ini nih. Ini DDQ. Plek, headnya tetap di 0, tapi tailnya yang turun ke depan. Jelas ya sampai sini ya? Tailnya maju semua ke depan. Paham ya? Oke, itu DQ. Nah, kalau clear itu balikin lagi ke semua. Head and tailnya jadi -1. Tuh. Kalau clear antrian head dan tailnya semua dibalikin di posisi ke -1. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Jadi beda antara antrian sama tumpukan, jelas semua teman-teman? Konsepnya semua sama, cuman bedanya kalau antrian itu pakainya Vivo, kalau tumpukan pakainya LIFO. Gitu. Jelas ya? Paham teman-teman? Paham, Pak. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Nggak ada? Nanti jadi minggu depan kita akan masuk ke link list. Oke, antrian tumpukan tadi ada yang tumpukan ya. Kelompok Veliko tumpukan ya, stack ya. Iya, Pak. Yang Eh, antrian siapa? antrian, Pak. Sorry. Vivo, Antrian. Vivo. Yang tumpukan siapa? Kelompoknya siapa? Nggak ada. Tumpukan nggak ada kelompoknya. Nggak ada yang numpuk, nggak ada yang ngambil tumpukan ya. Nggak apa-apa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita open cam dulu. Tunggu sebentar. Kita open cam, kita foto. Kita foto dulu. Kita ambil foto dulu yuk. Biar sama-sama. Open cam ya. Oke. Senyum dikit dong. Tanya, ada yang belum di absen dulu nggak nih? Semua udah di absen ya? Pak, saya belum, Pak. Siapa? Raditya, Pak. Tadi lagi Nah, jalan, Pak. siapa? Raditya. Raditya. Raditya Noval. Nah, itu dia. Jangan sampai belum di absen nih. Bahaya. Karena absen itu penting kan? Oke. Yuk. Oke ya. Raditya buka kameranya boleh? Oke, sebentar. Oke. Yuk. Lutfi belum ya. Belum buka. Hidayat juga belum. Suci juga belum. Rangga. Sudah? Oke. Ya, kita screenshot dulu. Screen pertama. Ada 2 screen. Oke. 1, 2. Sebentar.
Kalau enggak nanti laporannya salah saya. Oke, layar kedua. Oke. Naswa, buka kameranya. Kalau nggak sempet ya nggak apa-apa sih. Yusuf, oke Yusuf, buka kameranya Yusuf. Oh, mungkin lagi di kamar mandi kali. Ya udah, oke. Satu, dua, sip. Wih, keren nih yang Raditya. Masih apa Raditya? Berduaan. Pan, Pak, Oke. sama Junaipan, Pak. Oh, Jenevan. Ya, oke. Ya, oke. Masalah nilai ada yang mau eh, diklaim atau dibahas atau apa? Atau ada yang masih kurang puas? Sudah cukup puas kayaknya Pak. Sudah cukup puas? Nggak apa-apa sih. Maksudnya kalau ada, Pak, aku kok segini nilainya gitu, kurang gitu. Atau kok aneh Pak nilainya, nggak mungkin saya dapat segitu gitu. Siapa tahu kan. Tuh. Jadi ini nilai berdasarkan eh, saya nilai saya yang saya berikan kepada kalian itu berdasarkan dari mana, Pak? Satu, saya akan membandingkan antara nilai project yang pertama kali kalian buat itu yang dari apa namanya? Bikin cari jurnal, ngebedah jurnal, sama presentasi kelompok. Itu dia. Jadi dengan tujuan apa? Kalian supaya lebih semangat lagi nanti belajarnya untuk ke UAS. Ya, oke? Semangat terus. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup? Cukup, Pak. Oke, minggu lalu saya minta maaf banget karena saya benar-benar ambruk. Nah, moga-moga hari ini minggu depan kita akan bersama lagi, ya. Oke, Amin. Ya, Pak. Oke, sampai Pak. ketemu lagi. Amin. Selamat Oke, Pak. pagi, selamat beraktivitas dan tetap semangat buat teman-teman. Ya, Pak. Terima kasih. Jaga kesehatan ya. Oke, thank you, Ya. Pak. Makasih, Pak.